pujian berjudul Indahnya Kasih Tuhan akan mengiringi waktu saat teduh saudara. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, bersekutu bersama-sama, meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita berikan salam kanan kiri kita. Katakan salam berkat, salam kasih, salam sejahtera. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai, memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Beri sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena hanya dekat dengan Allah saja ada ketenangan. Hanya dekat dengan Allah saja ada kekuatan. Amin. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya dekat dengan Engkau, kami boleh merasa tenang. Hanya dekat dengan Engkau, ada kekuatan baru dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, sebesar apapun persoalan hidup kami, setiap kami datang kepada Engkau, setiap kami berseru kepada Engkau, setiap kami mendekatkan diri kami kepada Engkau, maka kekuatan baru itu yang boleh kami dapatkan. Ketenangan itu yang boleh kami rasakan Tuhan. Sehingga kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Tuhan mengurapi setiap kami. Kalau sebentar kami mau bersorak-sorai buat Engkau. Kami mau naikkan pujian kami, sukacita kami kepada Engkau. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengawali ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Kita sorak-soraikan buat Tuhan kita yang luar biasa itu. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
bersyukurlah sebab Dia baik. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di setiap musim hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita selalu melihat kasih setianya dalam hidup kita. Melewati badai yang besar sekalipun, tangan Tuhan menjaga langkah kita. Pujian ini sungguh indah. Di dalam setiap keadaan, Dia senantiasa mendengar seru doa kita. Kita mau belajar pujian ini bersama-sama. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu. Melewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku.
setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari kita katakan sama-sama di dalam setiap keadaanku Tuhan. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku Tuhan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu itu yang selalu menjaga hidupku Tuhan. Tangan-Mu menjaga hidupku. Katakan bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu
percaya bersama dengan Engkau Tuhan, dengan sayap yang Engkau berikan kami mampu untuk terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu menuntun langkah hidup kami, memegang tangan kami, menguatkan kami, memberi kami senantiasa kekuatan baru, memberi kami jalan keluar. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau ada di tengah kami pagi hari ini. Engkau menyertai kami, Engkau hadir. Ketika kami memuji, memuliakan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan Engkau disukakan atas pujian kami. Dan saatnya pagi ini kami membuka hati kami lebar-lebar Tuhan. Bagi kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Yang akan menuntun langkah hidup kami. Ya Tuhan Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap kami Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman yang akan diberitakan ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Dan jadikan kami sebagai Tuhan pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi rema terus menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini bersama-sama saudara kita kembali boleh diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diberi tema pernikahan Kristen yang diberkati. Pernikahan Kristen yang diberkati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sakral. Pernikahan yang kudus, pernikahan yang suci karena diteguhkan di hadapan Tuhan. Pernikahan ini dilandasi oleh cinta kasih sepasang laki-laki dan perempuan yang menyatakan janji untuk setia. Ya, setia baik di dalam keadaan susah maupun senang. Di dalam keadaan sehat maupun sakit, berjanji untuk senantiasa terus setia sekalipun di dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahan sampai maut memisahkan. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang kudus, pernikahan yang suci. Dan pernikahan Kristen ini diajarkan di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan pernikahan Kristen itu digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Saya mengajak untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian apa kata firman Tuhan tentang hidup pernikahan suami istri. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap pasangan pasti mendambakan pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, setiap pernikahan pasti mendambakan memiliki pernikahan yang diberkati Tuhan. Pernikahan dalam hubungan yang sehat dan bahagia ini menjadi dambaan semua pasangan. Walaupun ya tidak dapat dipungkiri di dalam pernikahan itu selalu ada banyak tantangan. Dalam perjalanan pernikahan ada begitu banyak tantangan, ada badai yang harus dihadapi di dalam pernikahan. Tetapi seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, kasih Kristus menjadi dasar hidup suami istri. Membangun pernikahan itu membutuhkan cinta kasih. Tetapi itu tidak saja cukup, ya, tidak cukup hanya cinta kasih saja. Pada awal pernikahan pasangan suami istri umumnya, ya menurut penelitian, bahwa pasangan suami istri yang baru menikah itu umumnya memasuki fase yang namanya fase honeymoon. Menurut penelitian itu berkisar antara 6 bulan sampai 2 tahun pernikahan. Tentu itu tergantung dari pasangan tersebut. Ya, 6 bulan sampai 2 tahun menurut penelitian. Nah, setelah fase honeymoon itu lewat, maka pasangan ini perlu terus memupuk cinta kasih untuk mereka bisa dapat mempertahankan pernikahan mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tahu bahwa pagi hari ini tidak semua ya, Bapak Ibu sekalian, ada juga anak-anak muda yang belum menikah. Ya, ada yang sudah menikah, tetapi pagi hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan tentang pernikahan Kristen, biar ini boleh bagi anak-anak muda yang akan ya besok menikah, ini menjadi bekal ya bagi anak-anak muda. Bagi saudara-saudara yang sudah di dalam pernikahan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan setiap kita. Bagaimana supaya kita bisa memiliki pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya saudara, bagaimana agar pernikahan menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan? Bukankah ini menjadi dambaan setiap pasangan? Bagaimana pernikahan menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan? Saudara, saya merangkum ada 4 ya. Saya tahu ada lebih banyak mungkin yang bisa disebutkan, tetapi pagi hari ini kita bersama-sama akan melihat bagaimana pernikahan menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama saudara, bagaimana pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, yaitu menempatkan Kristus sebagai pusat dari pernikahan. Menempatkan Kristus sebagai kepala di dalam pernikahan. Seperti yang kita baca tadi di dalam Efesus 5 ayat 23. Dikatakan bahwa Kristus adalah kepala jemaat. Hubungan pernikahan itu seperti gambaran Kristus terhadap jemaatnya. Dan Kristus menjadi kepala. Kristus menjadi pusat sentral. Ya, di dalam kehidupan jemaat, juga di dalam kehidupan pernikahan Kristen. Apa artinya Kristus menjadi pusat di dalam pernikahan kita? Artinya menyerahkan pernikahan sepenuhnya kepada Tuhan. Pernikahan sepasang suami istri yang diberkati oleh Tuhan, maka mereka menjadikan Kristus sebagai pusat, di mana mereka menyerahkan pernikahan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menjadi nahkoda, ya, menempatkan Tuhan sebagai nahkoda yang menuntun, yang memimpin, yang mengarahkan hidup pernikahan kita ke arah yang benar. Pernikahan di mana Kristus menjadi kepala atau pusat di dalamnya itu akan memampukan pasangan suami istri untuk dapat terus mempertahankan pernikahan mereka.
Suami istri yang mengutamakan, menempatkan Kristus sebagai pusat, maka mereka akan melibatkan Tuhan dalam setiap perkara yang mereka hadapi di dalam hidup pernikahan mereka. Apapun, ya, di dalam hubungan mereka dengan pasangan, ketika mereka dikaruniai anak-anak, menentukan masa depan, perkara yang kecil, perkara yang besar di dalam kehidupan rumah tangga, maka pasangan Kristen yang ingin diberkati oleh Tuhan, mereka harus melibatkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kepala yang akan memimpin, mengarahkan, menuntun keluarga ini. Pernikahan Kristen yang diberkati Tuhan yang pertama, menempatkan Kristus sebagai pusat atau kepala. Dan berikutnya yang kedua, saudara-saudara, bagaimana agar pernikahan Kristen itu menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan? Yang kedua adalah saling mengasihi dan menghormati pasangan satu sama lain. Saling mengasihi dan menghormati pasangan satu sama lain. Di dalam Efesus 5 ayat 22 tadi dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya jika seorang istri mengatakan bahwa aku tunduk kepadamu ya Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepadamu untuk engkau pimpin. Engkau menjadi kepala dalam hidupku. Maka dia juga adalah seorang yang tunduk kepada suaminya. Tunduk dalam pengertian seorang istri ini menghormati suaminya dan menempatkan suaminya sebagai kepala istri. Tunduk kepada suami berarti menghormati suaminya. Saudara, tidak dapat dipungkiri, ya, sepasang laki-laki perempuan di dalam pernikahan itu ada kalanya wanita atau perempuan itu, istri-istri terlihat lebih dominan daripada suaminya. Entah mungkin karena suaminya, istrinya ini lebih pandai, ya, artinya lebih cakap di dalam mencari uang daripada suaminya. Atau memang pembawaan istrinya, ya, pembawaan istrinya yang lebih tegas, tak 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 gitu ya. Kalau mengambil keputusan lebih cepat daripada suaminya, lebih tegas. Nah, saudara-saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan hendaklah engkau menghormati suamimu, menempatkan suamimu sebagai kepala di dalam keluargamu. Saya menemukan ada pasangan-pasangan yang istri-istrinya lebih dominan, saudara. Ya, tetapi pasangan ini saya memperhatikan sekalipun istrinya ini tampak lebih cekatan, lebih cakap daripada suaminya, tetapi ia mampu untuk menempatkan dirinya dan suaminya itu pada tempat yang tepat. Ya. Hal itu dapat terjadi ketika istri itu dengan rendah hati mau bersabar dan menghormati suaminya. Beberapa waktu yang lalu kami menemukan sepasang suami istri, ya. Ketika kami makan bersama, kemudian saya mengatur sendok, ya, jadi piring dan sendok. Oh, saya kelupaan, ya, untuk memberikan sendok kepada suaminya. Sampai kemudian makanan datang disajikan. Nah, ini suaminya ini dengan tenang gitu ya, tidak mengambil sendok. Saudara. Lalu kemudian istrinya menyadari bahwa oh, suaminya belum mendapatkan sendok yang saya bagikan. Nah, saudara, lalu kemudian istrinya mengatakan demikian. Memang suami saya ini, Bu, katanya gitu ya. Kalau dia 1 langkah, saya 3 langkah, katanya gitu, dalam waktu yang sama. Tetapi saya memperhatikan sekalipun demikian, istrinya ini begitu sangat menghormati suaminya. Dia sangat menghargai dan memberikan tempat yang terhormat kepada suaminya. Saudara, kalau pagi hari ini ada istri-istri, ya, yang demikian, mari belajarlah untuk tetap tunduk dan menghormati suamimu. Karena istri ditempatkan Tuhan itu sebagai penolong. Dia sebagai pendukung bagi suaminya. Dia akan berdoa bagi suaminya, akan mensupport suaminya, memberikan dukungan, menjadi penolong bagi suaminya.
Seperti dikatakan di dalam kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 12 berbunyi demikian. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya katanya. Lalu di dalam ayat yang ke-23 dari Amsal 31 ini dikatakan, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Para istri yang bisa menempatkan suami sebagai kepala, yang bisa menghormati suaminya. Maka seperti di dalam kitab Amsal itu, bagi suaminya istri ini akan menjadi harta yang lebih berharga dari permata. Dikatakan suaminya akan merasa beruntung mendapatkan istri yang baik. Sudahkah suamimu mengatakan, aku bersyukur loh menikah dengan kamu. Aku beruntung menikah dengan kamu. Istri yang baik, yang bisa memperlakukan suaminya dengan baik dan menghormatinya. Yang tidak berlaku kurang ajar terhadap suaminya. Suaminya akan dihormati di luar rumah tadi dikatakan. Karena di rumah pun dia dihormati oleh istrinya. Istri-istri mari ya. Seperti firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, hormatilah suamimu sebagai kepala di dalam keluargamu. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 dikatakan juga demikian. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Mengatakan maksud mengapa para istri harus tunduk kepada suami. Yaitu supaya jika suaminya tidak taat atau tidak percaya kepada Tuhan, maka suaminya itu akan dimenangkan oleh kelakuan dari istrinya. Oleh perbuatan dari istrinya. Di dalam ayat yang kedua juga dikatakan, maka suami yang belum mengenal Tuhan itu akan melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istrinya. Saudara, kalau pasanganmu adalah seorang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya atau bahkan mungkin belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sudah kenal Tuhan tetapi hidupnya belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Maka istri-istri yang memperlakukan baik suaminya, maka dia akan memenangkan suaminya itu oleh karena kita menghormati mereka. Ya, menghormati suami di dalam kehidupan keluarga. Bagaimana murni dan salehnya hidup istrinya itu akan memenangkan suaminya. Akan membawa suaminya untuk percaya kepada Tuhan. Itu nasihat Tuhan bagi para istri. Sekarang mari kita lihat apa nasihat Tuhan dalam hal saling mengasihi dan menghormati pasangan kepada para suami. Di dalam Efesus 3 ayat 5 ayat 23, Efesus 5 ayat 23 dikatakan suami adalah kepala istri. Kata kepala di sini jangan diartikan secara keliru, saudara-saudara. Menjadi kepala itu bukan berarti suami boleh bertindak sewenang-wenang kepada istrinya. Berlaku kasar, melecehkan pasangannya. Sekarang kita perhatikan kepala ya, keberadaan kepala kita ini loh secara fisik di dalam tubuh kita. Apakah kepala kita akan melecehkan atau memandang rendah tangan atau anggota tubuh yang lain? Kaki kita, tangan kita, bukankah tidak? Ya, demikian juga dengan suami. Suami sebagai kepala, maka dia berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan. Sebagai kepala, maka dia akan mengkoordinasikan, memimpin keluarganya. Kalau suami adalah kepala, ya. Kepala tidak akan berjalan sendiri ya. Coba bayangkan kalau kepala bisa jalan sendiri ya. Terbang ke sana kemari tanpa anggota tubuh yang lain.
istri itu ditempatkan seperti leher katanya, ya. Di mana suami sebagai kepala itu mendapatkan tumpuan pada leher, yaitu istrinya, saudara-saudara. Oleh karena suami memiliki leher atau istri ini, maka seperti kepala, dia dapat menggerakkan kepalanya ke kanan, ke kiri, ya, ke depan, menunduk atau mengangkat ke atas, bahkan kita dapat memutar kepala kita. Istri menjadi tumpuan bagi suami sebagai kepala. Suami membutuhkan istri, ya, untuk melengkapi kedudukan suami di dalam memimpin keluarga. Sebagai kepala, suami dan istri itu memiliki nilai dan derajat yang sama. Suami istri menjadi mitra untuk bekerja sama di dalam membangun keluarga. Suami tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sendiri. Membutuhkan istri menjadi penolong, menjadi pendamping hidupnya. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Saudara, dalam terjemahan Alkitab lain, kata bijaksana ini diterjemahkan dengan hidup dengan penuh pengertian terhadap istri. Penuh pengertian terhadap istri. Memperhatikan kebutuhan istri. Menghormati istri sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, jangan sewenang-wenang. Tuhan menempatkan istri sebagai pendamping hidupmu itu sebagai pewaris kehidupan. Teman pewaris kehidupan katanya. Tuhan akan mewariskan kehidupan bagimu kalau engkau menghormati, memperhatikan kebutuhan istrimu, mengasihi dia, menempatkan dia, mengangkat dia sebagai kaum yang lemah. Di dalam Kolose 3 ayat 19 melengkapi bagaimana para suami harus bersikap kepada istrinya. Kolose 3 ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, bagaimana para suami hendaknya memperlakukan istrinya? Jangan berlaku kasar terhadap istrimu. Kasihilah istrimu, hiduplah bijaksana dengan memperhatikan kebutuhan istrimu, menghormati dan tidak berlaku kasar kepada istrimu. Seorang suami hendaklah mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Efesus 5, ya, ayat-ayat yang tadi kita baca bersama. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, Kristus menyerahkan dirinya kepada jemaat yang dikasihinya. Bagaimana Kristus memandikan kita sebagai jemaatnya dengan air dan firman. Menempatkan kita sebagai jemaat yang tidak bercacat, tidak berkerut, tidak bercela. Demikian juga para suami. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, biarlah engkau mengasihi suamimu. Ya, mengasihi seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Karena firman Tuhan katakan tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Kita mengasihi tubuh kita. Ketika kita datang ke ruang ibadah ini, kita memilih pakaian apa yang akan kita pakai. Kita membersihkan diri kita lebih dulu, mengenakan pakaian yang baik, yang nyaman, yang pantas untuk kita pakai pergi beribadah. Ya, para istri berdandan, para suami juga merapikan rambutnya, bahkan menambahkan parfum supaya lebih wangi. Ya, bagaimana suami menempatkan istri, mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, itu seperti Kristus tadi yang memandikan jemaat dengan air dan firman, memeliharanya, merawatnya, mengasihi istrinya. Para suami, ketika engkau memberikan yang terbaik kepada istrimu,
Maka seperti tadi di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Suami-suami yang mengasihi istrinya, yang hidup bijaksana dengan istrinya itu, dikatakan mereka, maka doa yang mereka panjatkan itu tidak akan terhalang. Ketika mereka berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh para suami kepada istrinya. Maka Tuhan tidak akan menahan berkatnya. Tuhan akan menjawab doa para suami ketika engkau memperlakukan istrimu dengan baik. Saudara, menarik sekali dikatakan istri itu sebagai teman pewaris, teman sekutu katanya, untuk menerima berkat Allah. Jika mereka berdoa, bersekutu bersama, menaikkan permohonan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menahan berkatnya. Ya. Kami mengalami dalam pernikahan kami, saya dengan suami. Ya. Bagaimana kami dalam perjalanan nih, pernikahan kami sebentar lagi, kami akan memasuki usia pernikahan 25 tahun. Itu semua anugerah dari Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi. Tetapi yang bisa menguatkan kami adalah ketika kami bisa saling mengasihi, saling menghormati. Dan bukan hanya itu, kami senantiasa membiasakan diri untuk bersekutu bersama-sama di dalam doa. Betapa pentingnya suami dan istri. Istri yang ditempatkan itu menjadi sekutu, menjadi teman untuk membawa doa, seruan doa kepada Tuhan. Kami membuktikan bagaimana ketika kami berdoa bersama-sama, doa kami itu dijawab oleh Tuhan. Saya bisa berdoa pribadi, suami saya bisa berdoa secara pribadi. Tetapi ketika kami menyatukan hati kami berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan tidak menahan berkatnya. Ada kuasa doa yang lebih besar ketika kita bersekutu bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan di dalam pernikahan. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Tetapi yang ketiga adalah menjaga kekudusan pernikahan. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 4 dikatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Sepasang laki-laki perempuan yang berjanji di hadapan Tuhan menikah, diberkati di hadapan Tuhan. Maka tubuhnya ini bukan miliknya sendiri, tetapi milik pasangannya. Firman Tuhan mengatakan, jagalah kekudusan pernikahan supaya pernikahanmu itu diberkati oleh Tuhan. Firman ini begitu jelas mengatakan agar suami dan istri menjaga kekudusan. Tidak membiarkan percabulan merusak kekudusan pernikahan mereka. Sesuai janji yang diucapkan. Apa janji di dalam pernikahan? Aku menerima engkau sebagai suamiku atau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Bukan salah satunya ya. Di dalam Tuhan tidak ada poligami. Ya, hanya satu-satunya. Ya, satu-satunya aku menerima engkau dengan segala keberadaanmu. Aku mengasihi engkau dan bersedia hidup bersama dengan engkau seumur hidupku. Jagalah kekudusan di dalam pernikahan. Ketika suami istri dapat menjaga kekudusan hidup pernikahan, maka berkat Tuhan akan turun ke atas rumah tangga mereka. Yang keempat, saudara, yang terakhir. Bagaimana supaya pernikahan kita diberkati oleh Tuhan? Yang keempat adalah menjaga komitmen untuk tetap setia. Komitmen untuk tetap setia. Seperti janji yang tadi saya sebutkan tadi. Setia baik dalam keadaan susah maupun senang. Dalam keadaan sehat maupun sakit. Dalam keadaan kelimpahan kekurangan sampai maut memisahkan.
Saudara, di dalam pernikahan ada banyak perubahan yang kita hadapi, bukan? Ya, ada banyak perubahan fisik, tidak lagi seperti dulu, ya. Tetapi juga dalam hal komunikasi kita dengan pasangan kita. Dulu waktu pacaran, ya, ngobrol 4-5 jam, betah gitu ya. Wah, selalu ada saja pokok pembicaraan yang bisa dibicarakan, ngobrol, saudara. Bisa bertahan, tetapi setelah menikah, ya, setelah menikah, sepertinya topik pembicaraan itu terlalu sedikit untuk dibicarakan dengan pasangan. Apalagi katanya ya, perempuan itu diberi karunia oleh Tuhan banyak perbendaharaan kata ya. Jadi ngomongnya banyak dibanding laki-laki. Jadi stok perbendaharaan katanya itu lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ketika suami-suami ini bekerja, suami-suami itu sudah menggunakan perbendaharaan katanya di tempat kerja. Ya, wah sudah ngomong dengan bawahannya, dengan atasannya, melakukan koordinasi di dalam pekerjaannya. Sampai kemudian pulang ke rumah, dia pengennya diam. Buka HP, nge-scroll HP, ya. Menikmati nonton sepak bola, ya, setel TV, nonton sepak bola, baca koran, pengennya santai. Sementara istri yang perbendaharaan katanya masih banyak, ketika suaminya datang kepingin meluapkan, kamu gimana? Lah suaminya, dia merasa kalau pulang ke rumah pengen bersantai. Komunikasi, saudara-saudara, komunikasi itu begitu penting dan harus dijaga dalam hubungan suami istri. Karena hilangnya komunikasi ini, ya, berkurangnya komunikasi itu bisa menghilangkan komitmen untuk tetap saling setia. Beberapa waktu ini saudara mungkin menemukan ya, ada grey divorce. Apa itu grey divorce? Yaitu orang-orang yang sudah beruban, rambutnya sudah enggak hitam lagi, ya, sudah beruban. Artinya apa? Pernikahan mereka usianya sudah puluhan tahun, tapi kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Karena mereka merasa sudah tidak lagi bisa berkomunikasi dengan pasangannya. Sudah tidak enak lagi komunikasinya. Apalagi kalau ada kebiasaan katanya ya. Pasangannya itu kalau udah marah bisa sebulan mendiamkan pasangannya. Dan itu membuat menderita suami atau istri yang didiamkan itu, saudara-saudara. Betapa pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Bagaimana kita mengatasi komunikasi dalam keluarga ini? Tentu kita harus punya komitmen dengan pasangan kita untuk memiliki waktu-waktu yang berkualitas. Memberi kesempatan kepada pasanganmu, kepada istrimu, atau bahkan suamimu, ya, untuk bisa mengutarakan apa yang sekarang ini sedang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan. Beri kesempatan untuk pasangan kita menceritakan, menyampaikan apa yang sedang dialaminya, yang sedang dirasakannya, apa yang sedang dipikirkannya. Belajar menghargai. Oh, saya mendengar, tapi sambil buka HP, ya. Itu namanya bukan mendengar. Mendengar itu berarti kita fokus mendengarkan, membuka telinga kita dan memberikan tanggapan seperti yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Miliki waktu yang berkualitas, quality time, ya, waktu untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati. Pergi berdua, makan malam bersama mungkin dengan pasangan kita. Ya, tanpa ketika sudah berdua itu jangan buka HP tapi bisa terus bercakap-cakap, ya, memberi kesempatan atau melakukan aktivitas bersama yang lain, berolahraga bersama, ya, nonton bareng, bercakap-cakap, menjaga komitmen untuk tetap setia. Betapa pentingnya, karena pernikahan yang diberkati oleh Tuhan adalah ketika suami istri bisa menjaga komunikasi di antara mereka. Membangun hidup pernikahan memang tidak mudah, saudara-saudara. Ada banyak tantangan
dan badai menghadang. Slide berikutnya. Membangun hidup pernikahan itu tidak mudah. Sehingga perlu ketetapan hati sekeras baja pada kedua belah pihak untuk mempertahankan pernikahan. Komitmen untuk berjanji setia sampai akhir itu harus tetap dipegang. Supaya kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan di dalam pernikahan kita. Dan saudara, tidak ada badai yang tidak dapat diteduhkannya. Libatkan Tuhan di dalam setiap persoalan dan badai yang terjadi di dalam pernikahanmu. Percayalah, Dia tidak akan tinggal diam. Pagi hari ini, sudah berapa lama usia pernikahan saudara? Apakah saudara masih menempatkan Kristus sebagai pusat di dalam pernikahanmu? Apakah engkau masih mengasihi dan menghormati suamimu seperti firman Tuhan ajarkan? Apakah kita sudah menjaga kekudusan hidup kita? Dan apakah kita tetap memiliki komitmen untuk tetap setia dengan pasangan kita? Kalau hari-hari ini saudara sedang digoncang rumah tanggamu, pernikahanmu, serahkan itu kepada Tuhan. Dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menolong dan akan memberkati pernikahan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian bersamamu ya Tuhan. Lagu pujian yang tadi sebelum firman Tuhan. Hayati dengan sungguh kata-kata dari pujian ini. Bersamamu ya Tuhan, aku dapat berjalan. Melewati setiap tantangan dan badai di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah kami. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu. Dia Allah yang setia. Melewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tanganmu menjaga hidupku. Katakan bersamamu ya Tuhan, bersamamu
Tuhan, untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi pasangan suami istri yang saling mengasihi, yang memiliki komitmen satu dengan yang lain untuk memegang teguh pernikahan kami Tuhan sampai maut memisahkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu menempatkan Engkau Tuhan sebagai kepala rumah tangga kami, sebagai nahkoda di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, berkati keluarga-keluarga di tempat ini, suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, orang tua, semuanya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang mengikat kami, kasih Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Keluarga kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan berkati Ibu Yunling di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Biarlah kasih Tuhan semakin bertumbuh di dalam kehidupan beliau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan firman-Mu, biarlah boleh bertumbuh berbuah lebat di dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom seluruh jemaat GIAku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan berikut ini. Telah pulang ke rumah Bapa, saudari kita seiman, yaitu Ibu Naomi Lena dalam usia 77 tahun. Meninggal pada Minggu, 11 Mei jam 21.42. Dan telah dimakamkan pada Rabu, 14 Mei 2025, jam 10 pagi di pemakaman Darussalam. Segenap keluarga besar GIAku menyampaikan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Telah pulang ke rumah Bapa, saudara kita seiman, yaitu Bapak Abraham Oyetomo, dalam usia 82 tahun dengan meninggal pada Senin, 12 Mei 2025 jam, dan telah dimakamkan pada hari Jumat, 16 Mei 2025 jam 9 di pemakaman Pule Tayu. Segenap keluarga besar GIAku menyampaikan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Kamis, 22 Mei jam 4 sore akan diadakan ibadah jemaat lanjut usia bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berusia 65 tahun ke atas, yang rindu bersekutu bersama dalam persekutuan kasih Kristus, dimohon hadir. Tuhan Yesus memberkati. Rabu 21 Mei jam 6:30 akan diadakan PDF wilayah secara serentak. Tempat PDF dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei jam 10 di ruang serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 24 Mei jam 5 pagi. Di ruang serbaguna lantai 1, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dengan judul Kemuliaan Kristus atas seluruh ciptaan akan diadakan pada hari Kamis, 29 Mei 2025, pukul 5 sore. Pembicara Pendeta Mingus Minarto Pranoto. Rali Doa Pentakosta akan diadakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni, pukul 6 sore di ruang ibadah utama lantai 2. Dimohon seluruh kegiatan dan ibadah seksi bergabung dengan acara ini. Setelah diumumkan 3 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara kedua mempelai pada hari Minggu 25 Mei 2025, pukul 4 sore, bertempat gedung Gereja Isa Al-Masih Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonathan Kristiono. Dukung dalam doa agar Tuhan menolong dan memberkati pelaksanaan acara ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia di bawah 12 tahun dan rindu mengikut sertakan anaknya dalam penyerahan anak di Gereja Isa Al-Masih Kudus, bisa segera mendaftarkan anak Anda. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada Minggu 15 Juni pada Ibadah Raya 2, jam 10 pagi, di ruang Ibadah Raya lantai 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu,
Memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian Warta Sepekan GAku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kalau ada Saudara Markus dan Saudari Lia yang akan diberkati dalam pernikahan, bisa bangkit berdiri supaya kami bisa mengenalnya. Ada? Atau hadir pada pagi ini? Mungkin nanti siang ya, ibadah kedua. Baik. Di ibadah raya yang pertama ini, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadatan di tempat ini? Kalau ada, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambutnya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Oke, sekarang silakan bangkit berdiri bagi yang berulang tahun dalam seminggu ini. Iya, di atas ada 1, 2, 3, di bawah. Ini di depan si Esra ya. Iya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Setelah nanti terima, saudara bisa duduk ya. Nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Mari kita buat keluarga kita semakin kuat ya, berpusat kepada Kristus, dan mari lanjutkan ibadah kita di hari-hari di tengah minggu. Kita memuliakan Tuhan, membawa keluarga kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau mencintai keluarga. Engkau mengasihi keluarga kami satu persatu, dan Engkau ingin supaya keluarga kami boleh kuat. Berkati keluarga-keluarga yang ada, yang datang. Oh, hamba-hambamu, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan di gereja ini. Mereka sudah memberikan diri mereka kepada Tuhan dan juga membawa persembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Berkati tangan-tangan anakmu yang memberi dengan sukacita, yang memberikan persembahan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang bergumul dengan usia lanjut, dengan sakit penyakit yang ada. Kami menyebut mereka satu persatu. Kami berdoa untuk Ibu Maye, Ibu Tine, Ibu Linda, Ibu Tanwanio, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Rondia, Ibu Liepnio, Ibu Bianio, Ibu Sulistiowati, Saudara Ferry, Saudara Davis, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Holiang, Bapak Bing Cuan, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Agus, Bapak Beni Saburianto, Saudara Ian Sebastian Haryanto. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini yang sudah berusia lanjut, berilah kekuatan, biarlah iman mereka tertuju kepada Tuhan. Juga berkati yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, kuatkanlah mereka dan sembuhkanlah ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk usia 1 tahun yang Engkau tambahkan. Berilah mereka hikmat, takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Berkati studinya, berkati masa depannya, berkati keluarganya. Kami membawa keluarga kami kepada Tuhan. Berkati anak-anak dari mulai
kecil sampai remaja, pemuda, keluarga-keluarga muda yang berkarir. Kami membawa semuanya, berkati anak-anak-Mu yang bekerja di perusahaan, di pemerintahan, di kantor-kantor swasta. Tuhan berkati yang mempunyai usaha sendiri juga. Tuhan berkati satu persatu. Tuhan, kami membawa kota kami, Tuhan berkati kota ini, negeri ini juga Tuhan berkati supaya adil, supaya aman, supaya sejahtera, supaya berita Injil boleh dikabarkan di kota Kudus dan di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya Tuhan memberikan perdamaian itu, orang-orang boleh mencintai untuk hidup damai satu dengan yang lainnya dan boleh memuliakan Tuhan. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau beribadah kepada Tuhan, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.